Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan membahas latihan 3, soal yang nomor 4. Di situ ada 3 buah segitiga, ada huruf A, B, dan C-nya. Tentukan nilai A, B, dan C pada gambar di atas. Kita mulai pada gambar yang pertama ya. Kita beri huruf dulu. Misalnya ini saya buat P, H, dan R. Kita lihat bahwa sudut R, saya beri nama R ya, adalah 60 derajat. Kita ingat dulu perbandingan sisi kalau segitiganya sudutnya adalah 60 derajat. Tentu saja kalau P-nya 90 derajat, R-nya berapa? Iya, 30 derajat. Tentu saja perbandingannya bagaimana? Yang paling panjang dulu, hipotenusanya tentu saja perbandingannya 2. Kemudian perbandingan sisi yang terpendek, yang PH adalah 1. Kemudian perbandingan yang sisi PR tentu saja yang akar 3. Yang diketahui panjangnya adalah yang QR, yang perbandingannya 2. Maka untuk mencari nilai A menjadi bagaimana? Iya, tentu saja A-nya perbandingannya adalah 1. Kemudian yang 4 cm perbandingannya 2. Maka tentu saja nilai A-nya adalah setengah kali 4 sama dengan 2. Andai kata disuruh mencari panjang PR bagaimana? Ya, mencari panjang PR berarti kan akar 3 perbandingannya. Yang diketahui adalah yang 2 kali 4. Maka tentu saja hasilnya adalah 2 akar 3. Kita lanjutkan untuk gambar yang kedua. Kita beri huruf lagi ya. Misalnya ini adalah K, L, M. Sudut M-nya 30 derajat. Tentu saja sudut L-nya berapa? 60 derajat tentu saja. Panjang LK adalah 4 akar 2. Ini saya jelas dulu. Yang ditanyakan adalah B atau panjang LM. Sekali lagi ya, kita ingat perbandingannya, hipotenusanya adalah 2. Yang terpendek perbandingannya 1. Yang satunya lagi akar 3. Maka kalau mau mencari B akan menjadi bagaimana? Ya, yang ditanya adalah yang perbandingannya 2. Yang diketahui perbandingannya 1. Maka menjadi 2/1 kali 4 akar 2. Maka menjadi 8 akar 2. Bagaimana kalau misalnya mau mencari panjang KM? Ya, tentu saja bagaimana? Akar 3/1 kali 4 akar 2. Berapa ini? Ya, tentu saja akar 3 dikali 4 akar 2 akan menjadi 4 akar 3 kali 2. Maka tentu saja adalah 4 akar 6. Kita lanjutkan untuk segitiga yang ketiga ya. Misalnya ini saya beri huruf PHR lagi. PHR. Iya. Sudut R-nya 45 derajat. P-nya siku-siku, maka Q-nya 45 derajat juga.
Kita ingat kalau 45 derajat perbandingannya bagaimana? Iya. Sisi siku-sikunya 1. Ini 1. Ini juga 1. Di sini berapa? Iya, akar 2. Maka untuk mencari C tentu saja bagaimana? Iya, 1 per akar 2 kali 12 akar 2. Maka menjadi 12 akar 2 per akar 2. Tentu saja akar 2-nya bisa dicoret. Maka hasilnya tentu saja 12. PR-nya tentu saja sama dengan yang C itu. Maka PR-nya juga 12. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Ada segitiga ABC, ada juga garisnya D. Pada garis itu ada tanda siku-siku, ya. Di B juga ada tanda siku-siku. Tentukan nilai X, Y, Z. Nah, sekarang kita lihat. Di sini tidak ada sisi yang diketahui panjangnya. Maka saya akan tambahi saja jika panjang AD-nya misalnya adalah 4. Ya, panjang AD-nya 4. Panjang AD-nya 4, berarti bagaimana menentukan X-nya? Oke, cara menentukan X. Cara cari X. Pandang hanya segitiga ABD. C jangan dilihat. Kalau panjang pada segitiga ABD, panjang AD-nya 4, kemudian panjang AB-nya X, sudutnya 60 derajat. Tentu saja bagaimana? Iya, tentu saja. Sekali lagi kita lihat perbandingannya. Pandang segitiga ABD. Maka hipotenusanya adalah yang X itu. Berarti ini 2 ya. Kemudian isi yang terpendek itu 1. Kemudian yang Y itu berarti yang akar 3. Maka cari X-nya menjadi bagaimana? Iya, X berarti kan 2 per yang diketahui adalah perbandingannya 1 kali 4, maka 8. Kemudian cari Y-nya bagaimana? Y-nya yang perbandingan akar 3. Yang diketahui adalah yang 1 kali 4. Maka tentu saja Y-nya 4 akar 3. Bagaimana untuk menentukan panjang Z atau panjang AC? Nah, kalau untuk menentukan panjang AC, tentu saja kita tidak bisa menggunakan segitiga ABD saja. Tentu saja kita akan menggunakan segitiga ABC. Ya, cari Z. Pandang segitiga ABC. Pandang segitiga ABC. Tentu saja sudut A-nya 60 derajat, maka sudut C-nya 60 derajat. Kemudian kita akan lihat perbandingannya. Tentu saja perbandingannya bagaimana? Ya, hipotenusanya yang Z. Berarti ini perbandingannya yang 2. Kemudian sisi yang terpendeknya yang mana? Oke, yang AB. AB itu sisi terpendek, berarti di sini adalah 1. Kemudian yang BC tentu saja yang akar 3. Jadi untuk mencari Z,
Kita pandang segitiga ABC, bukan ABD. Tadi sudah tahu nilai X-nya adalah 8. Ya, nilai X-nya 8. Sisi yang terpendek dah tahu. Maka cari Z-nya menjadi bagaimana? Perbandingannya tentu saja menjadi 2/1 kali 8. Maka menjadi 16. Kalau misalnya disuruh menentukan panjang BC menjadi bagaimana? Iya, tentu saja akar 3/1 kali 8. Maka 8 akar 3. Begitu. X-nya berarti 8, Y-nya 4 akar 3, Z-nya 16. Begitu. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Diketahui persi panjang ABC dengan panjang diagonal AC sama dengan 10 cm dan sudut CAB 30 derajat. A. Tentukan A. Panjang AB dan BC. B. Luas ABCD. C. Keliling ABCD. Baik. Kita akan tentukan yang 30 derajat yang sebelah mana ya. Tentu saja sudutnya yang lebih kecil ya. Di sini ya. Kalau ini siku-siku kan, maka ini 30 derajat. Ya. CAB sama dengan 30 derajat. Berarti tentu saja sudut A-nya yang 30 derajat. Maka ini A. Soalnya kalau menentukan titiknya salah, ya salah ya. Kalau ini A, maka tentu saja karena diagonalnya adalah AC, di sini C. Nah, baru tentu saja di sini B. Baru di sini D. Ada yang bingung? Ya, tentu saja sudutnya yang 30 derajat adalah yang A. Karena kita gambar sembarang dulu tadi. Kemudian setelah itu diagonalnya kan C. Kemudian sudut CAB-nya 30 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa panjang AB? Ya. Berapa panjang AB? Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana perbandingan sisinya? Ya, perbandingan sisinya, pandang segitiga ABC. Dilihat ABC saja. Itu kan segitiga siku-siku. Berarti perbandingannya yang CA adalah yang 2. Yang sisi terpendek adalah 1. Yang B adalah akar 3. Maka cari AB-nya tentu saja menjadi bagaimana? Karena diagonal AC-nya itu 10, ya, maka tentu saja menjadi akar 3/2 dikalikan 10. Karena sekali lagi AC-nya adalah 10. Perbandingannya 2, tetapi panjang AC adalah 10. Maka akan menjadi, ini bisa dicoret ya. Jadinya 5 akar 3. Itu panjang AB. Kemudian berapa panjang BC-nya? Iya, BC-nya tentu saja 1/2 kali 10. Maka berapa? 5. Ya, kemudian yang B. Soal yang B. Soal yang B, luasnya. Luas berarti panjang kali lebar. Panjangnya berarti berapa? 5 akar 3. Lebarnya 5. Berapa ini? Iya,
25 akar 3 cm persegi. Ya, karena ini luas ya. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah keliling. Rumus keliling adalah apa? 2 kurung P tambah L. 2 kurung, panjangnya yang berapa? Ya, 5 akar 3. Lebarnya 5. Ini bisa bagaimana? Menjadi 10 akar 3 ditambah 10. Apakah ini bisa ditambah? Tidak bisa. Ya udah, itu selesai. Berarti 10 akar 3 ditambah 10. Kalau mau diberi satuan, beri kurung karena ini untuk semuanya ya. Berarti kelilingnya sekian ini. 10 akar 3 ditambah 10 cm. Ya, untuk soal nomor 7. Diketahui belah ketupat PQRS dengan O titik potong diagonalnya. Jika sudut OPS sama dengan 30 derajat, panjang PO 10 akar 3 cm. A. Sketsa gambar belah ketupat. B. Hitunglah panjang HO dan PQ. C. Hitunglah luas belah ketupat PQRS. Baik, tentu saja kita beri sudut dulu ya. Pertama kali beri sudut dulu. Yang 30 derajat yang mana? Begitu. Ya, kita lihat dulu yang 30 derajat ya. 30 derajat, ini 30. Kalau ini 30, ini siku-siku. Kemudian ini yang 60. Kita lihat bahwa sudut OPS 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Ini O, karena titik potongnya tadi, titik potong kedua diagonalnya adalah titik O. Ini titik O. Berarti P-nya di mana ya? Oh iya, tentu saja P-nya di sini. Karena OP, nah OPS misalnya di sini. OPS 30 derajat. Ini berarti juga 30 derajat. Panjang PO-nya adalah 10 akar 3. PO sama dengan 10 akar 3. Yang ditanyakan pertama kali adalah OHI. Ya, tentu saja belah ketupat tadi belum lengkap ya. Kalau di sini S, berarti ada PH. Ya, PH berarti di sini ya, Hi. Kemudian yang bawah itu tentu saja yang R. Sekarang PQRS. Nah, sudut OPS sudah 30 derajat. Terus panjang PO 10 akar 3. Yang ditanyakan berapa panjang OHI? OHI. Ya, tentu saja masih ingat ya perbandingan sisinya. Berarti cari OHI-nya adalah 1 per yang diketahui adalah yang akar 3 kali 10 akar 3. Berarti tentu saja menjadi 10 akar 3 per akar 3. Akar 3-nya bisa dicoret ya. Menjadi ya, maka tentu saja OHI-nya sama dengan 10. Berapa panjang PH-nya? Ya, PH-nya tentu saja perbandingannya yang 2 per. Sekarang kan OHI-nya tahu ya, 2 per 1 boleh ya. 2 per 1 kali 10. Maka berapa? Iya, 20.
Begitu. Kemudian pertanyaan ini pertanyaan B ya. Kemudian pertanyaan yang C. Hitunglah luas belah ketupat PHRS. Ya, rumus luas daerah belah ketupat itu apa ya? Ya, tentu saja luasnya adalah apa? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka setengah dikali HIS kali PR. Oke, HIS-nya berapa ya? Tentu saja 2 kali HIO. Berapa? 2 kali 10. 20. Kemudian berapa panjang PR-nya? Tentu saja 2 kali 10 akar 3. Berapa? Ya, 20 akar 3. Maka luas PHRS akan sama dengan setengah kali 20 kali 20 akar 3. Kalau ini tak coret jadi 10 ya. Maka luasnya adalah 10 kali 20 berapa? 200 akar 3 cm persegi. Demikian dulu pelajaran kita kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Silahkan kalian lihat di Google Classroom. Selamat belajar, berkah dalam.